kenapa pengen menjadi kepala daerah? Kan sebelumnya dari legislatif, Iya. Apa merasakan eksekutif? apa udah bosan di DPR? Iya. Yang pertama adalah ingin membangun Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Saya insya Allah sudah Bismillah berpasangan dengan Teh Dewi. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Fahmi Dan saya Deddy Maksudi. dalam program podcast Satelit News. Narasumber kita hari ini bakal calon Bupati Pandeglang. Beliau juga sekretaris Partai Demokrat Pandeglang. Kak Iing Andri Supriyadi. Assalamualaikum Kak Iing. Waalaikumsalam. Siap. Terima kasih sudah hadir di podcast Satelit News. Ya, sama-sama. Suatu kehormatan bagi saya bisa diundang langsung ke Satelit News. Terima kasih Kak Iing. Hari ini kita mau ngomongin soal Pilkada Pandeglang. Tapi sebelum ke sana, Kak Iing ini termasuk anggota DPRD termuda, pertama. Kedua, perolehan suaranya juga terbesar. Dan Kak Iing ini sudah 2 periode ya? 2 ketiga sekarang. Nah, sekarang yang Pileg 2024 terpilih lagi dengan perolehan suara 12.000 kan? Iya. Nah, sedikit dulu Kang cerita itu bisa 12.000 terbesar katanya Pandeglang ya? Terbesar. Apa itu ininya Kang? Ya, yang pertama saya nyalon itu 2014. 2014 itu usia saya masih 26 tahun. Pertama terpilih jadi anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dan terkategori anggota DPRD termuda se-Kabupaten Pandeglang pada saat itu. Pandeglang doang kali ya? Pandeglang pada saat itu. Mendapatkan suara dulu 2014 itu 3.212. 3.212. Seiring berjalannya waktu, saya nyalon lagi di 2019 mendapatkan suara 6.700. Nah, ini 2 kali lipat. Dan alhamdulillah di periode ketiga ini saya mendapatkan suara pribadi 12.766. Kalau di total secara keseluruhan saya mendapatkan suara 18.089. Nah, kenapa saya mengklaim bahwa suara 18.089 ini adalah suara saya? Karena memang di dapil saya pada saat itu tidak ada yang nyalon gitu, tidak ada fighter lah, tidak ada fighter, tidak ada fighter. Nah, semua yang nyalon itu bagian daripada persyaratan, kayak teteh saya, ponakan, semua dimasukkan gitu untuk memenuhi kuota pendaftaran 8 orang pada saat itu. Memang ada satu yang nyalon dari internal luar. Demokrat kan? Internal Demokrat. Internal Demokrat. Tapi kan gitu. pesaing dari partai lain ada. Itu banyak, itu mah semua partai ada. Cuman untuk Demokrat itu ya semuanya dari internal dan mayoritas ya keluarga. Saya mendapatkan suara 18.089, alhamdulillah. Artinya ya ketika kita flashback ke belakang bahwa setiap periode suara saya alhamdulillah meningkat 2 kali lipat gitu. Nah, ini bagian daripada kepercayaan publik kepada saya ya meningkat gitu. Bukan berdasarkan hasil survei tapi berdasarkan data dan fakta yang saya alami di lapangan. Seperti itu. Orang bilang servisnya cakep. Iya kan? Gitu. Iya gitu. Basic dari awalnya apa? Pengusaha atau apa? Saya basic awal itu ya hanya seorang aktivis. Dulu waktu kuliah saya gabung di salah satu OKP di HMI dan biasalah pada zaman kuliah kita menyuarakan aspirasi masyarakat lewat demonstrasi, jadi parlemen jalanan dan lain sebagainya. Nah, ketika lulus kuliah 2012 pada saat itu saya memutuskan terjun ke politik dan langsung jadi pengurus Partai Demokrat pada saat itu di Kabupaten Pandeglang. Berapa itu? Tahun 2012. Tahun 2012. Sehingga setelah itu saya merintis untuk bagaimana saya bisa masuk ke parlemen. Untuk apa? Ya tujuannya adalah untuk bagaimana bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena bagaimanapun juga ya pada saat itu di Kabupaten Pandeglang khususnya di dapil saya masih banyak daerah yang terisolir, yang tertinggal, yang belum tersentuh oleh pembangunan. Sehingga saya berkomitmen ketika terpilih 2014 saya
saya langsung masuk ke Komisi 3. Komisi 3 itu kalau di Pandeglang bidang pembangunan gitu, bidang pembangunan, dan saya langsung diamanahkan oleh teman-teman di Komisi 3 oleh partai menjadi ketua komisi bidang pembangunan. Sehingga ya alhamdulillah secara lambat laun dapil saya seluruh Kabupaten Pandeglang mulai tersentuh oleh pembangunan, karena saya konsen dari awal adalah bagaimana untuk mendorong proses percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang gitu. Jadi taktis, kalau aktivis gitu. Aktivis. Yang konkret-konkret aja. Jadi gambaran dapil Kaing itu sebelum dan sesudah Kaing di Dewan Iya. Berubah. Alhamdulillah bisa dicek ke lapangan. Kalau hari ini saya berbicara khawatir karena saya mau mencalonkan diri jadi bupati, pencitraan dan lain sebagainya. Tapi bisa dicek 2014 ke belakang dan 2014 sampai dengan 2024 ini pembangunan di Kabupaten Pandeglang ya di dapil saya itu sangat meningkat secara pesat gitu, karena setiap tahun ya memang saya mendorong bagaimana anggaran ini terfokus kepada percepatan pembangunan infrastruktur seperti itu. Ya memang kan kalau dilihat dari besarnya wilayah dan anggaran yang dimiliki Pandeglang itu memang tidak sebanding. Betul. Tapi paling tidak dari jalan rusak yang banyak juga yang sudah terbangun. Banyak juga yang sudah terbangun, yang sudah terkoneksi. Ya memang Kabupaten Pandeglang ini secara fiskal kita masih sangat lemah gitu, sangat lemah. Maka oleh karena itu ya ini bagian daripada PR saya, PR kita bersama selaku masyarakat Kabupaten Pandeglang ya, untuk bagaimana ke depan fiskal kita ini supaya bisa lebih mandiri, untuk bagaimana bisa membangun Kabupaten Pandeglang ini. Ya artinya ya apalah arti sebuah visi misi kalau anggarannya tidak ada. Nah maka oleh karena itu ya ke depan kita mau bangun pakai apa gitu, sehingga fokus kita ke depan adalah bagaimana meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah, ya bagaimana kita bisa menarik para investor datang ke Kabupaten Pandeglang. Salah satunya ya tujuannya adalah bagaimana juga untuk meningkatkan PAD dan mengurangi pengangguran di Kabupaten Pandeglang. Kalau pengangguran berkurang ya secara otomatis daya beli masyarakat secara ekonomi juga akan meningkat seperti itu. Jadi ini ngomongnya udah misi-misi calon ya bagian daripada PR kita bersama lah ke depan. Karena di Dewan sudah lama juga jadi menguasai sekali. Insya Allah. Sekarang kita ngomongin pilkadanya. Ya. Kenapa pengen menjadi kepala daerah? Iya kan sebelumnya dari legislatif. Iya. Apa merasakan eksekutif? Apa udah bosan di DPR? Iya. Yang pertama adalah ingin membangun Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Karena kewenangan eksekutif dengan legislatif itu tentu jauh berbeda. Kalau legislatif paling kita hanya berbicara pokok-pokok pikiran atau yang namanya aspirasi gitu. Tapi kalau berbicara eksekutif maka itu akan menyeluruh kebijakan itu, baik terkait jalan, kesehatan, pendidikan, pariwisata, pertanian, termasuk agrobisnis, agrowisata dan lain sebagainya. Nah itu bagian daripada kebijakan eksekutif. Sehingga ya saya bukan berarti hari ini nyalon jadi bupati atau wakil bupati untuk meninggalkan tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat gitu. Justru saya ingin menambah beban tanggung jawab saya kepada masyarakat Pandeglang untuk bagaimana bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat supaya lebih maksimal ke depannya. Ya lagi juga kalau jadi bupati pengawasan lebih bunyi. Lebih bunyi, pengawasan dan lebih tajam gitu secara kebijakan. Lebih ngeri. Gitu. Iya. Kaing itu sudah ada pasangannya. Insya Allah sudah. Ya kan, Ibu Dewi. Ibu Dewi. Itu fixnya itu Kak Iing Dewi apa Dewi Ing tuh? Maunya gitu. Kita barangkali bisa eksklusif di sini putuskan tuh. Saya insya Allah sudah Bismillah berpasangan dengan Teh Dewi, dan insya Allah Teh Dewi adalah bupatinya dan saya adalah wakil bupatinya. Kenapa saya berpasangan dengan Teh Dewi? Karena ini menurut saya bagian daripada kolaborasi
yang konstruktif antara birokrat dengan politisi, antara politisi dengan birokrat. Karena Teh Dewi ini sudah malang melintang di birokrasi, mulai dari TKS, TKK, sampai dengan hari ini menjadi kepala dinas. Pernah jadi kepala dinas di KB, terus di kesehatan, jadi kepala inspektorat, dan hari ini jadi kepala dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga. Tentu ini bagian daripada kolaborasi untuk bagaimana membangun Kabupaten Pandeglang ke depan, gitu. Dengan pengalaman, sejuta pengalaman Bu Dewi, dan ya pengalaman yang saya dapat selama 10 tahun di legislatif seperti itu. Iya. Soal anggapan dinasti ya, karena kita tahu Ibu Dewi kan adiknya ya, adiknya Pak Dimyati atau ya keluarganya petahana lah. Pandangan Kak Iing terkait dengan dinasti itu? Ya kalau bagi saya dinasti itu hanya ada dalam sebuah kerajaan. Gitu ya. Tentu kan arti dinasti itu ya tidak bisa juga diartikan bahwa kita ini adalah politik dinasti, karena politik dinasti itu hanya ada dalam sebuah kerajaan turun temurun gitu. Sementara meskipun Teh Dewi ini adalah biologisnya Pak Dimyati, adik kandungnya Pak Dimyati, tapi kan dipilih langsung oleh masyarakat, sehingga masyarakat yang akan menentukan, masyarakat yang akan menilai mana calon bupati yang sudah memberikan bukti, mana calon bupati yang baru akan, kan gitu, kan gitu. Jangan sampai ya hanya akan. Nah, sementara Dewi dan Iing ini sudah mengabdi untuk Pandeglang, dan sedikit banyaknya kita sudah memberikan kontribusi yang nyata untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Iya, memang kiprahnya begitu luar biasa sebagai birokrat. Bu Dewi, Kak Iing di legislatif juga mau 3 periode. Jadi ya pasti kan banyak yang sudah dikerjakan. Ya cuma kan sekarang nih belum masuk ke penetapan calon. Kak Iing. Jadi sejauh ini kan Kak Iing sebagai sekretaris Demokrat juga belum mendapat rekomendasi atau surat tugas. Nah, apa nih partai perahu yang mau dinaikin nih selain Demokrat? Tapi jadi walaupun belum ada surat tugas dari Demokrat kan, tapi karena menjadi bagian dari Demokrat kan pasti dipertimbangkan oleh internal. Tapi selain Demokrat, saya dengan Teh Dewi sudah mendaftar ke 5 partai politik yang ada di Kabupaten Pandeglang. Nah, di Kabupaten Pandeglang ini ada 8 partai politik yang masuk parlemen. Nah, dari 5 partai politik yang kami sudah mendaftar, saya dengan Teh Dewi ini, yang pertama adalah tentu rumah besar saya Partai Demokrat, yang kedua ke PKB, yang ketiga ke PKS, yang keempat kita ke Nasdem, dan yang kelima ke PDIP. Nah, 5 partai ini kami sudah mendaftarkan diri, mengikuti fit and proper test, penyampaian visi misi sesuai dengan mekanisme partai masing-masing, dan tentu saya dengan Teh Dewi bismillah hakul yakin bahwa minimal 5 partai ini akan bersama-sama dengan Dewi Iing untuk melanjutkan percepatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Jadi pendaftaran kemana-mana itu udah berdua ya? Sudah berdua, tidak terpisahkan lagi gitu. Tinggal diresmiin doang. Tinggal diresmiin doang. Kalau dilihat dari ini yang daftar, memang di luar dari koalisi Indonesia Maju ya, Pak? Iya, betul. Semuanya itu. Iya, kalau pilkada menurut saya untuk koalisi Indonesia Maju itu sudah selesai. Itu urusannya adalah bagian daripada pilpres gitu. Nah, sekarang bagaimana kita berkolaborasi untuk membangun kabupaten kota di Provinsi Banten, salah satunya di Kabupaten Pandeglang. Jadi kalau hitungan kursi kan hanya 10 kursi. 10 kursi. Kalau taruhlah Demokrat sudah menjadi modal 6 kursi. 6 kursi. Tinggal 4 lagi kan ya. Betul. Terakhir kan komunikasi dengan PKS kelihatannya bagus tuh ya. Insya Allah. Karena PKS juga dari internalnya nggak ada kan ya? Nggak ada. Sudah oke PKS tuh? Pada prinsipnya PKS berapa kursi ya kan? PKS 6 kursi. 6 kursi. Ya kalau berbicara oke dan tidak ya itu kewenangan partai yang menjawab. Saya hanya diperintahkan oleh orang tua saya untuk tetap optimis saja. Bahwa kita ya husnuzon, berprasangka baik. Ketika ingin membangun Pandeglang harus ada kebersamaan, harus ada gotong royong, harus ada visi misi yang sejalan gitu, sehingga Pandeglang ini tidak bisa dibangun hanya oleh sekelompok partai, tapi bagaimana yang ada di Kabupaten Pandeglang ini, harapan saya semua partai politik bisa bergabung untuk membangun Kabupaten Pandeglang. Seperti itu, bukan hanya 5 partai, tapi bagaimana Gerindra, P3, termasuk Partai Golkar juga, mudah-mudahan pada akhirnya bisa bersama
bersama-sama membangun Kabupaten Pandeglang dengan Dewi Iing, bukan Dewa Dewi nih. Dewi Iing. Kalau Dewa Dewi, Dewa. Gitu. Dewi Iing. Ya. Apa yang mau dibangun di Pandeglang? Karena kita tahu potensinya memang ada, potensinya wisata, pertanian segala macam. Apa yang mau digenjot nanti ketika terpilih? Yang pertama, memang fokus saya baik semenjak jadi anggota DPRD sampai dengan hari ini, saya konsisten bagaimana itu tadi melanjutkan proses percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang. Karena dengan meningkatnya pelayanan dasar masyarakat terkait masalah infrastruktur, maka secara otomatis akan meningkatkan daya beli masyarakat, perekonomian masyarakat juga akan meningkat. Nah, memang ini butuh anggaran yang sangat besar untuk membangun Kabupaten Pandeglang, sehingga ya kita harus mengoptimalkan bagaimana penghasilan PAD supaya lebih meningkat di Kabupaten Pandeglang ini. Hari Sektor ini, apa itu yang hari ini PAD kita baru 290 miliar. Tentu saya akan fokus meningkatkan PAD itu ya dari sektor pariwisata, dari sektor industri, dan sektor wisata religi. Karena Pandeglang ini kaya dengan sumber daya alam. Nah, kita sebenarnya Pandeglang ini sejuta santri, 1000 ulama, tapi kita juga punya pariwisata yang sangat luar biasa di Kabupaten Pandeglang. Nah, ke depan ya saya dengan Teh Dewi akan memaksimalkan wisatawan untuk datang ke Kabupaten Pandeglang. Karena kita punya yang namanya Cipanas, orang boga ya, orang Pandeglang. Cipanas, ya. Cisolong namanya. Cikoromoy, air pemandian air dingin kita ada. Laut kita sepanjang pantai itu paling panjang seprovinsi Banten. Carita, ada sampai ke Tanjung Lesung sana gitu. Termasuk kita punya yang namanya pulau. Banyak pulau, banyak gunung di Kabupaten Pandeglang. Dan tidak kalah penting adalah kita punya wisata religi kayak Cikaduwen, Caringin, dan wisata-wisata religi lainnya. Nah, ini yang harus kita optimalkan untuk bagaimana mendongkrak PAD. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa meningkatkan PAD dari sektor industri. Karena hari ini banyak di Pandeglang. Hari ini di Kabupaten Pandeglang itu sudah ditetapkan menjadi kawasan industri. Saya salah satu penggagasnya pimpinan Pansus RT/RW, Perda RT/RW, Rencana Tata Ruang Wilayah. Kawasan mana itu? Yang menjadi kawasan industri itu Kecamatan Bojong, Kecamatan Cikesik, Pagelaran, Cibaliung ya kalau tidak salah, itu ada 4-5 kecamatan. Nah, itu akan menjadi kawasan industri. Itu yang beririsan sama tol berarti? Yang beririsan sama tol. Nah, artinya ke depan ini saya sangat optimis ketika kawasan industri ini sudah terrealisasi di Kabupaten Pandeglang, maka ini akan meningkatkan sumber PAD di Kabupaten Pandeglang. Tantangannya juga kan berarti mengundang investor. Nah, itu mengundang investor, meyakinkan para investor untuk datang ke Kabupaten Pandeglang, sehingga di dalam visi misi saya dengan Teh Dewi adalah bagaimana untuk mempermudah perizinan, bagaimana untuk membuat rasa aman, nyaman, dan damai para investor masuk ke Kabupaten Pandeglang. Ya, maka oleh karena itu ya tentu ketika Kabupaten Pandeglang sudah menjadi kawasan industri maupun kawasan industri pariwisata. Nah, ini jangan sampai para wajah-wajah pribumi Kabupaten Pandeglang menjadi penonton di daerahnya sendiri dengan kemajuan zaman Kabupaten Pandeglang. Karena saya yakin Pandeglang ini, selalu saya katakan, saya optimis Pandeglang ini 5-10 tahun akan berkembang dan akan menjadi kawasan atau daerah yang maju seperti itu. Ya kan, selain bisa menjadi sumber pendapatan tambahan, betul, dia juga bisa mengatasi pengangguran. Kalau memang kawasan industri itu jadi gitu. Jadi, dan saya optimis kawasan industri ini akan terrealisasi. Payung hukumnya sudah ada. Saya sudah membuat payung hukumnya dengan teman-teman DPRD, eksekutif dengan legislatif, yaitu lewat Perda RT/RW gitu. Dan alhamdulillah Pandeglang ini sudah diwariskan oleh Pak Jokowi, nanti ada jalan tol Serang Panimbang. Nah, ini warisan Pak Jokowi yang insya Allah pasti aku yakin dilanjutkan oleh Pak Prabowo gitu. Nah, ini untuk mempermudah akses transportasi untuk masuk ke wilayah Kabupaten Pandeglang. Kalau tol nggak jadi diterusin, mandek. Nah, mandek juga gitu. Dan alhamdulillah progres tolnya kan sudah bagus. Pandeglang sekarang punya kawasan ekonomi khusus. Nah, juga ke depan nanti akan ada sirkuit skala internasional gitu. Nah, ini yang menurut saya harus dipersiapkan oleh wajah-wajah pribumi Kabupaten
Kabupaten Pandeglang untuk mempersiapkan tantangan zaman ke depan. Jangan sampai Pandeglang sudah maju, kita Wajah Pribumi jadi penonton. Gitu. Cakep kalau begini. Tapi satu lagi nih, terkait ini ya. Kalau jadi, pasti kan nggak hanya 1 periode, pasti 2 periode. Belum jadi nih. Iya, kalau jadi pasti. Dan tantangan ke depan juga kan pasti akan lebih banyak. Termasuk salah satunya pemekaran wilayah. Di Pandeglang itu kan Cibaliung ya, Cibaliung. Nah itu gimana pandangannya terkait dengan dari dulu itu bagian daripada keinginan masyarakat Kabupaten Pandeglang Selatan gitu. Tentu ini ya harus diperjuangkan oleh kita semua ke depan supaya bagaimana ada pemekaran di Kabupaten Pandeglang, baik itu pemekaran Kabupaten Cibaliung maupun pemekaran Kabupaten Caringin gitu. Kenapa ini harus dipekarkan memang? Ya itu tadi untuk pemerataan pembangunan sehingga anggaran dari pusat pun akan terfokus di 3 kabupaten kota nanti yang ada di Kabupaten Pandeglang ini. Menurut saya sangat baik, sangat bagus, dan saya sangat support untuk bagaimana Pandeglang ini dimekarkan ke depan gitu. Iya, ke depan tapi Iya. Kalau sekarang soal pemikiran ke depan maksud kita soal pemekaran itu, karena yang terkait dengan pemekaran Pandeglang. Kalau Tangerang kan masih jauh. kawasan industri harus jadi dulu. Iya. Dia harus punya sumber pendapatan juga. Betul. Jangan terinduknya hilang pendapatan. Daerah baru hilang pendapatan juga, repot juga kalau nggak ini kan. Ini Kaing, Pandeglang itu kan punya problem mendasar. Di antaranya pendidikan, kesehatan, tadi disinggung infrastruktur, walaupun upaya menggenjot infrastruktur itu sudah luar biasa di Pandeglang, tapi kan kita belum bisa kasih slogan jalan mulus tuh. Ya di semua daerah. Kita sedikit lah, satu-satu lah, pendidikan dulu. Apa kira-kira Kaing yang kalau pendidikan tentu ini menjadi skala prioritas gitu untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing gitu. Nah, hari ini Teh Dewi sebagai Kepala Dinas Pendidikan tentu beliau sudah banyak kontribusi terhadap bagaimana kemajuan pendidikan di Kabupaten Pandeglang, baik terkait masalah anggaran, pelayanan dasar terkait masalah pendidikan dan lain sebagainya. Pendidikan ini menjadi kunci yang paling penting, yaitu tadi untuk meningkatkan sumber daya manusianya itu sendiri. Nah, jangan sampai lagi-lagi kata saya Pandeglang sudah maju, SDM masyarakatnya masih di bawah standar sehingga tidak bisa bersaing nanti ke depan gitu. Maka kita akan fokus terhadap bagaimana pelayanan dasar meningkatkan pendidikan itu tadi gitu. Apalagi sesuai dengan perintah undang-undang kan 20% anggaran itu untuk pendidikan. Nah, itu yang harus kita penuhi. Tapi sekarang tuh sudah terpenuhi 20% tuh. Alhamdulillah sudah terpenuhi di Kabupaten Pandeglang gitu. Dan terkait pendidikan ini bukan hanya terfokus kepada pendidikan formal, tapi bagaimana kita terfokus juga kepada pendidikan informal, kayak pondok pesantren, yayasan dan lain sebagainya. Nah, saya 2015 pada saat itu sudah menggagas yang namanya Perda Pondok Pesantren di Kabupaten Pandeglang. Ada perdanya? Ada Perda Pondok Pesantren nomor 6 tahun 2015. Nah, kenapa saya dengan teman-teman lagi-lagi menggagas perda ini, yaitu tadi untuk mempersiapkan tantangan zaman ke depan. Terkait masalah pondok pesantren, ya ini sangat penting untuk menjaga akidah dan akhlak masyarakat Kabupaten Pandeglang yang terkategori kota 1.000.000 santri dan 1.000 ulama. Jangan sampai wisatawan, turis masuk ke Pandeglang, nah iman dan akhlaknya belum kuat, belum siap sehingga terbawa terhadap perkembangan zaman yang dalam tanda kutip negatif. Termasuk ya itu tadi bagaimana kita bisa mensupport para pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pandeglang gitu. Kalau di sektor kesehatan? Di sektor kesehatan ya lagi-lagi Teh Dewi segudang pengalamannya pernah menjadi kepala dinas kesehatan gitu, sudah menjadi kepala dinas kesehatan dan tentu ke depan adalah bagaimana melanjutkan meningkatkan itu tadi tetap pelayanan dasar kesehatan, kesehatan masyarakat, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Nah, di bawah kepemimpinan Ibu Irna dan Pak Tanto ini ya, Pandeglang sudah lebih maju dan berkembang terkait masalah pelayanan kesehatan.
puskesmas sudah hampir tersebar di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Nah, tinggal bagaimana ke depan itu kita bisa meningkatkan akses pelayanan dasar kesehatan itu sendiri, kayak fasilitas kesehatan gitu, yang lebih mumpuni gitu di masing-masing kecamatan tadi. Karena kesehatan kayak puskesmas saja kan masih kurang. Betul. Tidak sesuai jumlah kecamatan. Kalau puskesmas sekarang sudah merata di semua kecamatan, alhamdulillah sudah. Tinggal bagaimana meningkatkan pelayanan alat kesehatan, gitu. Pelayanan alat kesehatan supaya lebih lengkap gitu, sehingga bisa menangani pasien nggak dioper-oper gitu, termasuk kapasitas untuk pasien itu sendiri gitu. Dan kita juga sudah punya 2 rumah sakit. Yang pertama rumah sakit yang di Cikoneng, rumah sakit Berkah, rumah sakit Aulia yang ada di Kecamatan Menes, dan sekarang juga ada rumah sakit baru Provinsi Banten di daerah Labuan. Nah, ini bagian daripada upaya Ibu Irna dan Pak Tanto untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pandeglang. Itu lagi proses pembangunan ya? Sudah selesai, tinggal ke depan itu dioperasikan saja. Gitu. Iya, oke. Balik lagi ke politik. Siap. Jadi kalau belum ditetapkan tuh tetap menarik Nah, kalau Kaing pengennya porsi koalisi itu kayak apa tuh? Porsi dominan di parlemen atau cukup aja atau gimana? Saya lebih dominan. Lebih dominan karena saya berkeinginan adalah bagaimana seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Pandeglang ini bersatu, gitu. Bersatu untuk yaitu tadi memajukan Kabupaten Pandeglang, gitu. Karena sudah saya sampaikan tadi bahwa membangun Pandeglang ini tidak bisa hanya sekelompok orang, hanya 1-2 partai politik, tapi seluruh partai politik ya harus satu visi, satu misi, seiring sejalan seirama untuk membangun Kabupaten Pandeglang, gitu. Pilkadanya kan serentak, kebetulan Pak Dim mungkin maju. Nah, itu apakah paralel dengan pencalonan Kaing, serta peluangnya seperti apa? Nanti kita lihat partai politiknya, kayak misalkan Demokrat di provinsinya kemana, yang mudah-mudahan sejalan dengan Kabupaten Pandeglang, terus PKS-nya ke Padimiati, yang mudah-mudahan di Pandeglangnya juga ke Padimiati, gitu. Sehingga ya bisa linier gitu. Nah, kita kalau terkait masalah Pilgub tentu bagaimana partai pengusung gitu, ya seperti itu. Ya kalau turunannya sama ya enak lah. Enak gitu. Ya kalau enggak juga aktivis mah biasa bertarung. Biasa. Jadi mental fightingnya tinggi. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Ada kan nggak sedikit ada beberapa bukan kompetitor lah, tapi warga Pandeglang juga yang mencalonkan diri kayak Fitron. Gimana ngelihat teman-teman yang juga ikut calon tuh? Saya rasa sangat bagus ketika banyak calon di Kabupaten Pandeglang, tentu akan memberikan suguhan atau pilihan kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang itu sendiri gitu. Semakin banyak calon, maka masyarakat akan semakin banyak pilihan dan menentukan pilihan yang terbaik buat Kabupaten Pandeglang gitu. Karena Pandeglang ya welcome siapapun yang mencalonkan diri, ya tentu itu bagian daripada hak secara undang-undang gitu. Karena kan di Pandeglang tuh calon independen juga ada. Kan proses verifikasi faktual kalau nggak salah ya. Kalau lolos kan ada 2 orang dari partai politik yang sudah jelas kan 2 pasang. 2 pasang. 2 pasang. Yang terpenting adalah bagaimana kita adu ide, adu gagasan, dan adu bukti nyata kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang. Tapi bukan berarti permusuhan gitu. Tapi tujuannya adalah sama untuk membangun Kabupaten Pandeglang gitu. Mantap. Terima kasih Kak Eng sudah sharing-sharing sama kita di sini. Siap. Terima kasih. Diminum dulu. Iya, oke, diminum dulu. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.